مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah untuk hari ini kita masih belajar tentang teks fantasi. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Oke, yang pertama kita bahas dulu struktur cerita fantasi. Nah, jadi di struktur cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang terakhir resolusi. Kita bahas satu persatu ya. Nah, orientasi. Pengenalan atau orientasi merupakan sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Kalau komplikasi adalah konflik. Bagian di mana terjadi permasalahan dimulai dari awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. Nah, sedangkan kalau resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Resolusi sendiri merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending atau akhir cerita. Nah, kita lihat contohnya ya di sini. Bisa perhatikan contoh orientasi berikut ini ya. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, itu adalah contoh dari orientasi. Selanjutnya, komplikasi. Tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilauan. Nah, ini ya bisa kita lihat sama-sama di sini sudah mulai terjadinya konflik gitu ya di komplikasi ini. Oke, next. Nah, yang terakhir ini ada contoh resolusi. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata. Seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar, Ardi berkata hampir tak terdengar. Ini kalau ini contoh resolusi atau ending dari konflik yang dikomplikasi tadi. Oke ya, kira-kira seperti itu. Nah, next. Sekarang kita masuk di kebahasaan cerita fantasi. Nah, yang pertama ada penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Aku, mereka, dia, Erza, Doni. Nah, ini ya kebahasaan dalam cerita fantasi menggunakan kata ganti dan nama orang gitu. Oke, next. Yang B. Penggunaan kata yang mencerap atau melibatkan panca indera untuk deskripsi latar. Nah, ada tempat, waktu, dan suasana. Nah, contoh yang tempat dulu ya. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nah, di sini ditulis menyambut mataku. Nah, secara langsung mata kan indera penglihatan. Jadi, melibatkan panca indera untuk mendeskripsikan latar tempatnya. Di bawahnya juga seperti itu ya, ada emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Ya, dia kata-katanya melibatkan panca indera. Selanjutnya, tadi kan latar tempat, sekarang latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Nah, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Dari kalimat tersebut kita sudah bisa menyimpulkan latar suasananya adalah haru atau sedih. Latar waktu, tengah malam tak ada bintang di langit itu. Nah, dari sini sudah kita bisa simpulkan bahwa latar waktunya di tengah malam. Ini melibatkan indera penglihatan juga gitu ya. Next. C. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh 1.
Alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus sekeliling. Nah, ini kiasan ya, hidung yang menjulang gitu. Maksudnya adalah hidungnya tajam atau jarak indera penciumannya bagus begitu. Nah, selanjutnya ada kata sambung penanda urutan waktu. Kemudian sementara, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Contoh, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars, dan lain-lainnya. Bisa dibaca sendiri ya. Oke, next. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran besar datang. Nah, tiba-tiba itu kan sebuah kata-kata ungkapan keterkejutan. Sama juga tanpa diduga. Nah, itu kan juga merupakan ungkapan keterkejutan. Itu ya. Nah, yang F, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Nah, tanda petik dalam kalimat tersebut itu merupakan kutipan dari kalimat langsung dalam ceritanya ya. Jadi yang dialog di dalam cerita dikutip langsung dalam sebuah tulisan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pekan depan di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.